Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngebahas beberapa isi dari buku The War of Art, Break Through the Blocks and Win Your Inner Creative Battles. Udah ada beberapa potongan penting dari buku ini yang udah pernah gue bikin juga videonya. Buku ini ditulis oleh Bapak Stephen Pressfield. Terus maaf kalau gue kadang batu, kadang kayak gitu karena kondisi tenggorokan gue lagi kurang fit. Jadi yang ingin gue bahas di sini adalah bagian resistance dan procrastination. Resistance atau rintangan atau halangan dan penundaan ketika kita berkarya atau menciptakan suatu hal yang membutuhkan proses kreatif. Kalau kata Bapak Stephen Pressfield, penundaan itu adalah manifestasi yang paling umum dari bentuk halangan. Gue setuju banget. Karena sering kali, kayaknya tuh di kepala gue tuh gampang. Tinggal ngelakuin A, abis itu B, abis itu C. Tapi ketika prakteknya, entah apapun alasannya, entah apapun bentuk hambatannya, ada aja hal yang membuat gue menunda. Padahal tinggal ngelakuin aja dan ternyata pas ngelakuin tuh tidak sesulit itu. Kita lanjut aja baca lagi. Karena penundaan itu biasanya paling mudah untuk kita rasionalkan. Betul, ada aja alasan untuk menunda. Kayak misalnya, oh ini mah gampang, bisa besok. Oh ini nanti aja deh, gue lagi pengen rebahan. Atau kayak, menurut gue, ini bisa dikerjain orang lain. Tapi ujung-ujung ditunda dan malah mungkin tidak dikerjakan sama sekali. Kita tidak memberitahu kepada diri kita sendiri. Gue tidak akan pernah, nggak pakai gue ya, biar lebih kasual aja ceritanya. Gue tidak akan pernah menulis simfoni gue. Kita tuh biasanya nggak ngomong kayak gitu, tapi biasanya kita akan ngomong, gue akan menulis simfoni gue, tapi gue akan memulainya besok. Jadi ada sejenis eufemisme atau kayak penghalusan dari kata-kata penundaan. Iya kok, tenang aja, tetap gue kerjain. Tenang aja, tetap gue bikin. Tapi nanti ya besok. Ayo siapa yang juga kayak gitu? Karena gue pun seperti itu. Kayak jujur, gue tuh ada beberapa ide, misalkan cerita pendek atau cerita fiksi panjang, yang kayaknya ini bagus banget nih di kepala gue. Tapi gue tidak benar-benar menjadwalkan waktu, benar-benar menaruh usaha agar ide gue itu bisa setidaknya dikeluarkan dan ditulis atau diketik agar tidak hanya di kepala. Gue kerap menyepelekan ide yang gue punya dan menunda sampai ujung-ujung gak ada yang udah gue tulis. Ada sih beberapa, cuma intinya yang masih ada pun jadinya nggak ditulis dan boro-boro selesai. Terus ini ada bagian keduanya. Jadi kalau judulnya di sini Resistance and Procrastination Part 2. Resistance, halangan dan penundaan bagian 2. Jadi pernicious. What is pernicious? Kita cek dulu. Arti kata pernicious. Oh, no, pernicious. Maaf ya, lagi batuk. Oh, pernicious tuh deadly. Bisa dibilang berbahaya lah ya. Hal paling berbahaya atau aspek paling berbahaya dari penundaan adalah hal tersebut bisa menjadi sebuah kebiasaan. Iya lagi. Oh my god, oke.
kita tuh tidak hanya menunda hari ini, tapi kita bisa menunda kehidupan kita bahkan sampai akhir hayat nanti bahkan. Berat juga. Terus kata Stephen Pressfield, jangan lupa bahwa momen saat ini, yang sekarang ini nih ada di depan mata kita, itu bisa mengubah hidup kita. Tidak pernah ada momen apapun dan tidak akan pernah ada di masa depan ketika kita tanpa kekuatan kita, ketika kita tidak punya kekuatan untuk mengubah takdir atau nasib kita. Detik ini kita bisa melawan dan memusnahkan rintangan tersebut, terutama rintangan yang berbentuk penundaan. Di detik ini kita bisa duduk dan melakukan pekerjaan kita. Mantap. Jadi buat teman-teman yang belum pernah tahu kayak gimana sih bentuk dari buku The War of Art ini, itu sebenarnya lumayan singkat, seperti yang teman-teman bisa lihat, ya kan? Tuh, singkat-singkat, ya kan? Ada beberapa catatan gue. Gue tipenya kalau nyatet langsung di buku, karena gue lumayan males kalau misalkan ada notes tambahan, bisa-bisa gue lupa punya notes tersebut. Tapi intinya adalah sebenarnya mudah sekali untuk menghalau penundaan. Ya lakukan saja. Gak usah banyak alasan. Kalau gue ingin bercerita pengalaman gue juga bikin YouTube nih beneran bikin aja. Tanpa bener-bener mengincar views atau subscribers. Meskipun tentu, ya gue punya target dong tentu. Apalagi untuk subscribers. Cuma target utama gue sekarang adalah konsistensi. Mau gue kurang fit kayak sekarang, mau udah malam, ya gue akan tetap mencoba untuk konsisten mengunggah video YouTube satu. Ini adalah manifestasi dari ide gue untuk punya kanal YouTube yang isinya konten beragam, meskipun tentu intinya tetap pada ujungnya nanti kita lihat saja, ujungnya gue pengen fokus pada keuangan personal. Tapi ya sejauh ini beragam, seperti buku, hal yang gue suka, tenis, ya kan, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa nonton sendiri kalau mau, kalau nggak juga nggak apa-apa. Dan meskipun tentu tidak sempurna, kadang audionya nggak jelas, kadang gue belibet, kadang mungkin latar belakangnya lebih berantakan daripada yang biasanya. Seperti ini nih, tiba-tiba ada pouch gue. Tapi setidaknya gue konsisten. Dan gue punya prinsip, dan gue ambil dari Bang Panji Pragiwaksono. Kalau nggak salah gue denger dari siniar Work-Life Trampoline-nya. Sedikit lebih baik itu, tunggu gue lupa deh kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah ya, sedikit lebih baik itu lebih baik daripada lebih baik sedikit. Ya bukan ya? Tapi intinya gue nggak mengincar kesempurnaan, tapi gue berusaha untuk lebih baik daripada sebelumnya. Dan gue tidak berusaha banget untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, karena manusia itu tentu berbeda-beda kan. Gue berbeda dengan teman-teman yang nonton. Teman-teman yang nonton tentu berbeda dengan gue dan mungkin dari masing-masing penonton lain. Jadi ya udah, gue keep on doing it. Lagian gue juga baru menghidupkan kanal YouTube ini belum sampai setahun, ya kan. Tapi gue udah seneng banget dan gue rasa cara seperti ini, mengejar konsistensi itu udah menjadi cara yang pas buat gue. Gue pun juga membuat konten akhirnya di Instagram dan juga di TikTok gue. Gue ada Threads sama Twitter, tapi untuk sekarang Threads sama Twitter tuh intinya lebih nge-share konten YouTube gue. Jadi utamanya gue sekarang ada di YouTube, terus konten santai gue ada di Instagram sama di TikTok. Kalau mau dicek boleh banget.
sama Novia Klana juga. Tapi di TikTok tuh kalau nggak salah Novia_Klana apa? Gue lupa. Silahkan dicari. Tapi intinya ya gue sudah tidak menaruh semua ide di kepala. I'm just doing it. Gue hanya melakukan apapun, gak sempurna, tapi gue melakukannya setiap hari dan berusaha untuk konsisten. Dan itu adalah cara gue untuk melawan penundaan yang sering kali terjadi ketika kita berkarya. Itu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau misalkan teman-teman minat untuk membaca The War of Art ini, nanti gue akan taruh tautannya di deskripsi kalau misalkan teman-teman mau beli. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!